Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yori dan Halawa dari Universitas Islam Riau, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek linguistik bahasa. Objek linguistik bahasa adalah sebagai objek kajian linguistik. Bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa. Setiap problem kebahasaan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Pertama, Jawa, yaitu bahasa, atau disebut juga tutur kata, etika, unggah-ungguh. Dua, Indonesia, yaitu bahasa atau identitas pribadi, alat interaksi. Tiga, Belanda, yaitu taal atau disebut juga berbicara. Empat, Inggris, yaitu langue atau human speech, sistem tutur manusia. 6. Jepang, yaitu kokugo atau ungkapan batin. 6. Arab, yaitu lughatun atau yang disebut juga bertutur ucapan. Selanjutnya, bahasa. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbiter yang dipakai dalam komunikasi manusia. Bahasa sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Ketiga, hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Keempat, pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Kelima, katakanlah dengan bahasa bunga. Keenam, dalam kasus itu ternyata Lura dan Camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Ketujuh, Claudia memberi kuliah, bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran. Kedelapan, Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Selanjutnya, kata bahasa pada kalimat. Yang pertama, jelas menunjukkan pada bahasa tertentu, yaitu langue. Pada kalimat 2 menunjukkan bahasa pada umumnya, langue. Kalimat 3, bahasa berarti sopan santun. Kalimat 4 berarti kebijakan adalah bertindak. Kalimat 5 berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat 6 berarti dengan cara. Kalimat 7 bahasa berarti ujaran atau parole. Kalimat 8 bahasa bersifat hipotesis. Parole atau pahole merupakan objek konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata. Langue atau long merupakan objek yang abstrak karena langue itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Langue atau language merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parole itu, karena parole itulah yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian terhadap parole dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu langue, dan dari kajian terdapat langue ini akan diperoleh kaidah-kaidah langue, kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa ciri atau sifat bahasa. Yang pertama, sebuah sistem. Yang kedua, berwujud lambang. Yang ketiga, berwujud bunyi. Yang keempat, bersifat arbiter. Yang kelima, bermakna. Yang keenam, bersifat konvensional. Yang ketujuh, bersifat unik. Yang kedelapan, bersifat universal. Yang kesembilan, bersifat produktif. Yang kesepuluh, bervariasi. Yang ke-11 bersifat dinamis, yang ke-12 bersifat sebagai alat interaksi sosial, 13 identitas penurunnya.
Selanjutnya, bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lain, berhubung secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kucing itu melompat ke meja. Kedua, kucinglah melompat itu meja ke. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar bendera kita sang merah putih. Sering dikatakan bahwa merah lambang keberanian dan putih lambang kesucian. Jadi, apa itu lambang? Seorang Ernest Cassirer, sarjana dan filosof, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol. Satuan-satuan bahasa, misalnya, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, jadi dalam bentuk benda. Dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Jadi dalam bentuk gambar, maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbiter. Bahasa itu bermakna. Seperti lambang tertentu ada yang dilambangkan, maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa berwujud bunyi, yaitu lambang kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan umpamanya. Kalau kita ambil fenom-fenom bahasa Indonesia, A, I, K, dan T, maka dari 4 fenom itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Contohnya seperti IKAT, ikat. 2. KITA, kita. 3. KIAT, kiat. 4. KAIT, kait. 6. KATI, kaki. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi, bahasa itu ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat izin lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdul bin Abdul Qadir Munsyi, lazim disebut dialek temporal tua, kronek. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tentu disebut dialek sosial atau sosialek.
Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal, digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar, atau situasi yang tidak formal digunakan ragam yang tidak baku atau ragam non-standar. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang objek linguistik bahasa. Semoga bermanfaat.